Jumpa lagi di TV. Kali ini di sebelah saya sudah ada sebuah monitor yang kelasnya agak ajaib. Ya, kalau kalian lihat di pertandingan olahraga, ini adalah yang level paling atas. Kayak kalau mobil, ini adalah mobil Formula One. Ya, ini adalah monitor BenQ Zowie XL2546K, sebuah monitor untuk e-sports kelas profesional. Oke, monitor BenQ Zowie XL2546K. Kenapa ada nama Zowie-nya? Oke, kita jelasin dulu Zowie-nya itu apa. Ya, Zowie itu adalah salah satu produsen peripheral yang sangat dikenal di kalangan gamer profesional atau e-sports profesional. Pada tahun 2015 yang lalu, BenQ itu resmi mengakuisisi Zowie. Nama Zowie sendiri tetap digunakan oleh BenQ dan didedikasikan sebagai merek baru untuk e-sports. Jadi ini spesial untuk e-sports dan ini yang kelas profesional ya. Hingga saat ini produk-produk BenQ Zowie itu sangat dikenal di kalangan gamer profesional dan yang paling terkenal adalah salah satu monitor yang serinya adalah seri XL ini ya. Jadi seri XL ini memang spesial banget. Nah, setelah diakuisisi, BenQ dan Zowie itu memiliki mimpi yang sama untuk jadi penyedia perangkat nomor satu untuk para gamer profesional e-sports tentunya ya. Monitor yang pertama kali ngetop di kalangan gamer profesional adalah BenQ XL2410 ya. Ini yang pertama kali populer banget di kalangan profesional itu ya. Nah, monitor BenQ Zowie XL series itu bahkan udah jadi sponsor utama di beberapa event e-sports internasional seperti misalnya Intel Extreme Masters di Katowice di tahun 2020, kemudian DreamHack Open Anaheim 2020 juga, ICE Challenge 2020 dan Blast Premier Spring Series 2020. Nah, bahkan beberapa pro player game kompetitif ternama dunia menggunakan monitor BenQ Zowie XL2546 ya. Di antaranya Stewie 2K ya, dia CS:GO pro player. Kemudian ada Coldzera, CS:GO juga, Nico, CS:GO pro player juga, Tenzi ya, Valorant pro player di situ, ada Hiko juga, Valorant pro player juga. Nah, BenQ ini terus berinovasi melalui monitor BenQ Zowie XL series mereka. Dan sekarang sudah ada yang baru lagi nih, ya ini BenQ Zowie XL2546K ya. Monitor ini tentunya memiliki spesifikasi yang memang dirancang untuk pro player game kompetitif. Nah, ingat, posisi dia adalah device atau perangkatnya untuk pro player ya. Perangkatnya pro player. Jadi sama seperti pembalap Formula 1 pakai mobil Formula 1 di situ. Nah, pengen tahu seperti apa perangkat pro player ini? Nah, gini ya, kita mulai ya bahas pelan-pelan ya. Pertama-tama, ini display yang satu ini layar adalah layar 24,5 inci. Kenapa nggak gede-gede amat? Karena memang nggak perlu terlalu besar juga. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel. Wah, kenapa nggak 2K atau 4K? Ya, karena yang penting adalah kecepatan di sini ya. Aspek rasio 16:9 dan ini adalah panel TN atau Twisted Nematic. Jangan komplain dulu. Kenapa? Karena panel TN ini adalah yang selalu membawa pro player ke level internasional atau bahkan menjuarai kejuaraan internasional. Kenapa? Yang satu ini paling gila sebetulnya. Response time-nya 0,5 milisecond gray to gray. Haha, ya. Kalau kalian nyari 1 milisecond gray to gray, ini 0,5 milisecond gray to gray. Brightness 320 nits, color gamutnya NTSC 72% dengan reproduksi warna 16,7 juta. Viewing angle-nya 170 derajat horizontal dan 160 derajat vertikal. Ya, memang dia dirancang untuk dilihat dari depan, bukan dari samping tentunya ya. Refresh rate-nya ini mencapai 240 Hz dan sudah dilengkapi dengan teknologi flicker free. Dia juga support adaptive sync, bisa AMD FreeSync, bisa G-Sync compatible juga. Nah, mari kita lihat paket penjualannya. Ada unit monitor, ada satu kabel power, ada satu kabel display port. Ini penting banget ya. Ada shield-nya, nih yang di samping ada shield-nya, ada cover monitor, ada remote S switch. Ini penting banget. Dan ada buku garansi serta petunjuk penggunaan juga. Nah, mari kita lihat desainnya. Oke, warna keseluruhannya memang hitam matte. Ya memang, jangan warna putih atau warna pink atau warna silver ya. Harus yang tidak mengganggu pemainnya tentunya ya. Desain base-nya ini unik banget. Kalau kalian biasa lihat desain base yang besar gitu ya, yang lebar, ini nggak lebar sama sekali. Ini kecil desain base-nya gini ya. Kenapa kecil? Karena ini untuk memberikan ruang untuk keyboard dan mouse. Lagi-lagi ini kan ingat, dirancang untuk pro player ya. Pada bagian base stand kelihatan bahwa monitor ini bisa diputar. Jadi dia tidak perlu ngikutin posisi dari base stand-nya ya. Nah, untuk dimensinya
Contohnya lebarnya adalah 57,1 cm dengan ketinggian yang bisa diatur antara 44,29 sampai 52,12 cm ya. Sementara total ketebalannya dengan base stand-nya adalah kurang lebih 20 cm. Bobot monitor ini dengan stand-nya adalah 6,2 kg. Oke, kalau kita lihat dari sisi depan ya, layar monitornya adalah layar monitor non-glare. Tentunya kalau ya pemain e-sport profesional tidak mau ada pantulan-pantulan ya. Di sisi belakang kita lihat ada logo huruf Z gitu warna merah yang merupakan simbol dari brand Zowie ya. Pada stand monitor itu kita lihat ada pengukur ketinggian posisi layar juga. Terdapat VESA wall mounting 100x100 mm kalau kalian butuh menempelkan ini ke dinding ya. Terdapat beberapa tombol pengaturan monitor seperti satu tombol power dilengkapi dengan lampu LED indikator, lalu ada satu joystick 5 arah dan 2 tombol ekstra quick access menu. Nah, di stand monitor ini terdapat lubang untuk cable management tentunya, dan ada juga kita lihat di sini ada Kensington lock untuk mengikat dia ke meja, dan tentu saja ada deretan konektivitas seperti AC input power, ada 3 port HDMI 2.0, ada 1 port display port, ada 1 micro USB untuk remote S switch di situ, ada 1 jack 3,5 mm untuk headphone. Oke, mari kita lihat keunggulannya apa aja. Yang pertama, refresh rate-nya itu mencapai 240 Hz. Fitur ini tentunya untuk menghilangkan gejala screen tearing pada game. Nah, fitur ini tuh bisa diaktifkan kalau monitornya menggunakan display port atau HDMI 2.0 sebagai konektivitas. Kemudian ada Adaptive Sync ya. Monitor ini sudah disupport dengan Adaptive Sync AMD FreeSync. Menariknya, monitor ini juga telah support G-Sync compatible. Tentunya untuk aktifin G-Sync compatible, monitor ini harus pakai DisplayPort ya. Untuk response time ini juga kelebihannya 0,5 millisecond gray to gray. Fitur ini mampu menghilangkan efek ghosting yang terjadi saat gaming, dan ini mungkin yang paling ekstrim di 0,5 millisecond. Nah, monitor ini juga dilengkapi dengan DiAC Plus atau Dynamic Accuracy. Ini singkatan ya, DiAC gitu ya. Ini adalah teknologi yang diciptakan Zowie untuk mengurangi efek blur yang terjadi dalam teknologi LCD. Sehingga teknologi ini diklaim dapat mengurangi guncangan dalam game dan dapat membantu meningkatkan recoil control seperti di game CSGO. Jadi kalau kayak nembak itu objek yang di layar itu nggak ikutan ngeblur. Ya goyang nggak apa-apa, tapi jangan sampai ngeblur karena ya sasaran tembaknya jadi nggak kelihatan dong nanti ya. Oke, mari kita lihat dulu DiAC in action itu seperti apa. Gimana sih caranya sebuah monitor itu bisa membantu para pro player untuk supaya pas nembak itu nggak keganggu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi memang tidak selalu terjadi ada blur pada saat nembak, tapi kita bisa lihat di sini bahwa bisa terjadi. Dan monitor ini dengan DiAC itu bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan itu. Namanya juga professional player ya. Walaupun kejadian itu mungkin terjadi 1 dari 100 kali dia nembak, tapi yang satu itu bisa menentukan menang atau tidak. Ya, jadi memang monitor ini dirancang spesial untuk professional player sampai ke detail-detail terkecilnya. Jangan sampai menang atau kalah itu ditentukan oleh 1 kali blur dalam 100 kali percobaan. Lalu kemudian ada XL Setting to Share. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan profil setting monitor lalu membagikannya ke rekan tim atau ke teman. Jadi bisa satu tim tuh monitornya profilnya sama terus. Atau kalau kalian pindah-pindah ya dari rumah terus pindah ke tempat pertandingan, kebetulan monitornya sama juga, yang biasanya memang BenQ banyak sponsor pertandingan e-sport internasional, kalian bisa pakai ini untuk nyeting si monitor ini biar cocok sama kebutuhan masing-masing. Nah, fitur ini berupa aplikasi tentunya ya, dan memang spesial untuk BenQ Zowie XL series tertentu, terutama yang baru-baru ya. Nah, kemudian S-Switch. S-Switch ini merupakan sebuah perangkat berbentuk bundar gini ya, berbentuk bundar seperti remote yang terhubung ke port micro USB di monitor. Fitur ini berfungsi sebagai quick access menu dengan 6 tombol dan ada tombol scroll juga untuk akses menu monitor dengan lebih mudah. Jadi kalian nggak perlu ngeraba-raba di belakang atau di bawah monitor. Kalian pakai remote-nya aja. Oke, dalam penggunaan kita bisa merasakan bahwa monitor ini memiliki desain ergonomi yang menyenangkan ya. Pengguna itu bisa melakukan beragam pengaturan posisi layar demi kenyamanan penggunaan. Monitor ini bisa diatur posisi tingginya sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa di swivel, diputar ke kiri dan ke kanan 45 derajat, bisa tilt, menengadah atau menunduk ya, bisa juga. Lalu dia bisa pivot 90 derajat jika dibutuhkan. Dan dia juga menyediakan shield ya yang bisa dipasang di sisi kanan kiri monitor. Tentunya ini supaya lebih fokus lihat layar monitor pada saat main game kompetitif. Nggak ada gangguan dari sinar-sinar kanan atau kiri ya. Hal yang menyenangkan, shieldnya ini masangnya nggak perlu pakai baut-baut segala macam. Nggak usah, cukup dipasang begitu aja. Untuk kenyamanan dalam berkompetisi, tersedia 6 menu preset game yang bisa dimanfaatkan. Ada FPS 1, FPS 2, FPS 3, Gamer 1, 2, dan 3. Lalu kemudian refresh rate
rate 240 Hz. Kami menguji monitor ini dengan memainkan game e-sports seperti CSGO dan Valorant. Kita melihat bahwa tidak ada gejala image tearing selama kami memainkan dua game e-sports tersebut. Tentunya karena kami aktifkan Adaptive Sync. Lalu kemudian ada Black Equalizer. Nah, ini penting banget ya. Fitur ini bisa menerangkan sudut-sudut yang gelap pada game. Yang paling nyebelin memang kalau gamenya kontrasnya tinggi ya. Di bagian yang gelap tiba-tiba ada pergerakan kita nggak terlalu sadar. Nah, untuk pro player ini penting banget part-part itu dibuat jadi lebih terang. Jadi ya semua kelihatan di dalam game. Hal yang menarik lagi, tersedia 20 level tingkat Black Equalizer yang bisa diatur dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pengaturan color vibrance. Fitur ini memungkinkan Anda untuk bereksperimen dengan gradasi warna sampai kalian menemukan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Wow, kalau pro player ini penting banget ya. Terdapat 20 level tingkat color vibrance yang bisa diatur dan disesuaikan. Lagi-lagi sesuai kebutuhan si professional player. Nah, untuk konsumsi daya ini tergolong juga enggak boros-boros amat ya. 20-23 watt ini memang tergantung pada mode preset yang dipakai tentunya. Nah, ini kan memang Excel series yang paling tinggi ya. Tapi ada beberapa Excel series yang lain juga tersedia di Indonesia ya. Ada dua pilihan refresh rate, ada 144 dan ada 240 Hz ya. Untuk varian 144 Full HD panel TN itu ada XL2411P. Ya, ini yang layar 24 inci. Yang ini memang belum punya Excel setting to share dan belum punya DiEC di sini. Lalu ada XL2411K ya. Ini 24 inci lagi, dia sudah punya Excel setting to share dan dia sudah punya DiEC. Tapi yang versi awal memang ya. Lalu ada XL2731, ini yang layar 27 inci. Ini tanpa Excel setting to share, tanpa DiEC. Kemudian untuk 240 Hz Full HD panel TN tentunya ya. Ada XL2546, ini layarnya 24,5 inci, pakai DiEC tapi memang belum punya Excel setting to share. Kemudian ada XL2746S ya, yang versi 27 inci. Ini layar 27 inci, DiEC Plus ya, tanpa Excel setting to share. Kemudian ada XL2740, layar 27 inci, tanpa DiEC, tanpa Excel setting to share. Kemudian ada yang satu ini, yang kita uji nih. Kenapa ini jagoannya? Ya karena dia selain 240 Hz, layar 24,5 inci, dia sudah punya DiEC Plus dan dia punya Excel setting to share. Jadi ini yang paling canggihnya. Wow, memang harganya mungkin terasa tinggi bagi kalian, tapi diingat-ingat lagi, ini adalah monitornya para profesional ya. Ya, kalian sudah pernah cek harga mobil balap Formula 1 bahkan nggak bisa dibeli ya, kecuali kalau udah bekasan ya. Tapi ini yang dipakai untuk pertandingan. Ini yang membawa mereka bertanding di level internasional. Ini bukan buat level-level biasa memang. Jadi memang monitor ini adalah Pro Tools, benar-benar didesain untuk e-sports. Oke, kita bisa lihat meskipun harganya memang tinggi kalau dibandingkan dengan monitor biasa ya. Tapi BenQ Zowie XL2546K ini memang spesial tadi ya buat pro player. Walaupun bukan berarti dia nggak bisa nampilin gambar yang oke juga. Toh color gamutnya juga 72% NTSC. Udah lumayan sih. Yang perlu diperhatikan adalah dia punya response time 0,5 milisecond. Jadi responnya luar biasa cepat. Refresh rate 240 Hz dan fitur-fitur pendukung gamingnya lengkap banget. DiEC Plus ya, ada Black Equalizer, Color Vibrance, Adaptive Sync yang support dua-duanya, baik itu mau pakai Radeon atau pakai GeForce ya. Ada fitur eye care juga untuk menjaga mata dan tersedia fitur Excel setting to share. Lalu ingat tadi, desainnya memang benar-benar dirancang untuk memposisikan gaming keyboard dan gaming mouse sesuai dengan kebutuhan para profesional. Mungkin kalian bisa melihat bahwa posisi para profesional itu agak aneh memang kadang-kadang pada saat main. Tapi itu adalah posisi optimal bagi mereka yang memang tidak umum. Itu sebabnya si BenQ Zowie ini dirancang spesial banget. Tersedianya shield tentunya ini akan bantu para pro player untuk bisa bertanding dengan lebih nyaman lagi. Presetnya juga lengkap dan tombol pengaturannya juga oke banget ini. Tapi yang paling penting dari sisi pengaturan, ada tersedianya sebuah S-Switch. Itu yang penting banget. Jadi quick access menunya tuh nggak perlu nyamperin ke monitor lagi. Langsung dipegang di remote ini aja. Oke, mungkin bagi kalian fitur-fiturnya terasa biasa aja. Ya, tapi buat professional player yang disediakan oleh si BenQ Zowie ini luar biasa cocok. Buktinya ada banyak player profesional level yang emang menggunakan ini untuk peralatannya dia untuk bertanding ya. Monitor yang satu ini memang mungkin bukan buat kalian para content creator, tapi memang ini alat perang sih memang ya. Monitor yang satu ini memang ada di posisi di mana fungsinya spesifik dan spesifik hanya untuk pertandingan. Jadi yang baru selesai kita review ini adalah alat perangnya para jawara esports
profesional kelas internasional. Saya Diri Irfan, jaga Review TV.